Hai sahabat berbaju besi, di video kali ini kami akan membahas film yang ditulis kembali oleh Abu Nasir bin Muhammad Al-Farabi, yaitu seorang ilmuwan serta filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Al-Farabi menulis kisah ini pada tahun 914 Masehi. Setelah kisah ini telah diabadikan sebelumnya oleh sejarawan Yunani yaitu Herodots, bercerita tentang seorang legenda wanita bernama Tomiris, yaitu suku yang hidup nomaden di antara stepa Euresia yang berhasil mengalahkan kerajaan adidaya Babilonia di bawah pimpinan Cyrus Agung berkisar pada tahun 529 sebelum Masehi. Bagaimanakah kisah serunya? Mari langsung saja kita simak alur cerita film The Legend of Tomiris. Diawali ketika sang ayah yaitu Spargap yang berburu ke tanah Akibat, yang merupakan wilayah kekuasaan bangsa lain. Spargap dan anak buahnya yang berburu terlalu jauh kemudian bertemu dengan suku lain yaitu suku Khwarezmia. Mereka pun bertarung. Meski mereka berhasil menang, namun mereka kehilangan salah satu prajurit terbaik yang selalu setia kepada Spargap. Sepulangnya dari pertempuran, nampak istri Spargap yaitu Bopai akan segera melahirkan seorang anak. Spargap dan orang-orang desa kala itu berharap Bopai melahirkan seorang anak laki-laki agar dapat menjadi penerus ayahnya kelak. Akan tetapi setelah Bopai melahirkan, rupanya bayi itu adalah perempuan dan Bopai sangat kelelahan saat melahirkan. Ia kemudian memberi nama anak itu Tomiris. Kemudian Bopai meninggal dunia. Waktu demi waktu pun berlalu. Sang ayah kini telah menikah lagi dan memiliki 2 anak. Meski kelahiran Tomiris sedikit mengecewakan karena dia bukan anak laki-laki, sang ayah tetap menyayangi dan mengajarkan segala hal tentang cara menjadi seorang pejuang hebat. Kemudian diperlihatkan kunjungan seseorang pedagang dari suku Khwarezmia yang bernama Palak. Ia bertemu dengan Kafas dan Kurtum yang merupakan prajurit-prajurit Spargap. Rupanya kedatangan Palak kali ini tidak hanya untuk berdagang. Ia lalu membicarakan keganasan suku Massagetai yang selalu saja menjarah mereka. Kafas dan Kurtum sebenarnya tidak dapat melakukan apa-apa sebab Spargap adalah kepala suku mereka. Lalu Palak menawarkan bantuan kekuasaan kepada Kafas dan Kurtum. Ia siap membantu mereka untuk melakukan kudeta kepada kepala suku. Ketika malam hari, Tomiris kecil mengalami mimpi buruk. Ia lalu menghampiri dan membangunkan ayahnya. Saat sang ayah terbangun, ia terkejut karena tidak ada penjaga di pintu mereka. Rupanya Kafas dan Kurtum telah melakukan kudeta. Spargap serta istri dan kedua anaknya pun tewas dalam kudeta itu. Beruntungnya Tomiris berhasil diselamatkan oleh Karaps, salah satu anak buah Spargap. Karaps, Tomiris, serta beberapa kawanan mereka yang berhasil selamat pun melarikan diri. Mereka lalu menuju hutan terkutuk yang tidak ada dari orang-orang dari suku Stepa pun yang berani ke tempat itu. Mereka harus mengasingkan diri di tempat terpencil itu sebab mereka tidak tahu siapa saja suku-suku yang berpihak kepada Kafas, Kurtum, dan suku Khwarezmian. Di tempat itu, Tomiris dan beberapa anak lainnya terus tumbuh dengan didikan baik dari Karaps hingga mereka menjadi dewasa. Setelah dewasa, nampak Tomiris gelisah karena mereka masih terus mengasingkan diri selama bertahun-tahun tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Tomiris yang merasa marah kepada Karaps kemudian pergi menyendiri dan meninggalkan kelompok. Sepeninggalan Tomiris, rupanya keberadaan kelompok mereka diketahui oleh beberapa orang dari Khwarezmian. Orang-orang itu kemudian membantai habis mereka. Di saat Tomiris kembali kepada mereka, Tomiris hanya mendapati semuanya tewas. Tomiris yang tidak tahan lagi lalu menyusul orang-orang yang membantai kelompoknya, dan pertarungan singkat penuh amarah pun terjadi.
Seusai pertarungan, Tomiris sekarat. Ia lalu meraih kudanya dan pergi kemanapun tempat yang bisa menyembuhkannya. Setelah perjalanan kudanya yang cukup jauh, ia bertemu sekelompok prajurit wanita. Para prajurit wanita dipimpin oleh Sardana, anak kepala suku Safromats. Mereka yang mendapati Tomiris masih hidup dan kemungkinan bisa diselamatkan, lalu membawa Tomiris ke tempat mereka. Sesampainya di sana, sang ibu mengetahui jika Tomiris bukanlah orang biasa, sebab mengenakan cincin ratu suku Masagetae. Tomiris kemudian dibawa ke tempat pengobatan dukun setempat, hingga akhirnya Tomiris sembuh. Setelah sembuh, Tomiris dihadapkan kepada raja. Di sini Tomiris diizinkan untuk tinggal, namun mereka belum bisa menyebarkan kepada orang lain tentang siapa Tomiris sebenarnya, sebab keberadaannya tetap masih terus diburu oleh orang-orang Khwarezmian dan suku Masagetae-nya sendiri. Bersama Sardana, Tomiris perlahan-lahan akrab dengan orang-orang dari suku Safromats. Mereka sempat menjara salah satu perkampungan suku Khwarezmian. Di tempat itu, Tomiris bertemu seorang anak laki-laki pemberani bernama Tiras. Melihat ketangguhan dan keberanian Tiras membela majikannya saat penjarahan, Tomiris lalu mengambilnya dan merawatnya. Di perkampungan suku, kepala suku Safromat akhirnya memperoleh anak laki-laki yang kelak dapat mewarisinya. Hal ini membuat mereka sangat bahagia. Kemudian melangsungkan pesta besar-besaran sebagai tanda syukur kelahiran bayi laki-laki kepala suku itu. Mereka lalu mengundang suku-suku lain untuk datang dalam perayaan tersebut. Dalam perayaan itu, nampak juga kehadiran Kafas dan Kurtum membawa suku Khwarezmian. Dan Tomiris yang melihatnya sangat ingin membunuh mereka dan membalaskan dendam ayahnya. Akan tetapi hal itu belum saatnya ia lakukan. Kemudian diperlihatkan para pemuda dari semua suku yang hadir memamerkan skill-skill bertarung mereka. Saat Tomiris memperlihatkan keahliannya dalam memanah, seorang anak kepala suku Dahae melihatnya dan tertarik dengannya. Ia bernama Argun. Sementara di perkemahan antara kepala suku, Kafas dan Kurtum menyampaikan ketidaksenangnya akan tindakan suku Safromats yang menjara perkampungan suku Khwarezmian, sebab mereka memiliki hubungan baik dengan suku tersebut. Kafas dan Kurtum lalu meminta agar suku Safromats menghentikan kelakuan mereka, menjara suku-suku luar dan meminta anak laki-lakinya untuk diberikan kepada mereka sebagai jaminan. Hal ini jelas ditolak mentah-mentah oleh si kepala suku. Pada akhirnya, kedua suku tersebut menjadi musuh. Di waktu malam, kepala suku Safromats menyampaikan kepada kepala suku Dahae jika ia menyimpan anak dari pewaris suku Masagetae, yaitu Tomiris, dan anak kepala suku Dahae yaitu Argun tertarik kepada Tomiris. Mereka kemudian sepakat untuk menyatukan kedua suku dan membantu Tomiris mengambil kembali haknya atas suku Masagetae yang telah dikudeta oleh Kafas dan Kurtum. Tibalah waktunya pertempuran yang akan terjadi antara suku Safromats dan suku Dahae menghadapi suku Masagetae. Ketika mereka berhadapan, kemudian Tomiris mendekati suku Masagetae. Tomiris menyampaikan siapa dirinya dan tujuannya hanyalah ingin membunuh Kafas dan Kurtum yang sudah berkhianat. Orang-orang Masagetae terkejut dan tidak mau ikut campur. Lalu Tomiris, setelah kematian Kafas dan Kurtum, suku Masagetae lalu tunduk kepada Tomiris. Tomiris kemudian mengucilkan para pengkhianat di tempat mereka dan mengusirnya dari perkampungan Masagetae. Setelah Tomiris kembali berkuasa atas suku Masagetae, nampak ancaman terbesar kemudian adalah bangsa Khwarezmian. Suku tersebut telah mengetahui kematian Kafas dan Kurtum, lalu membentuk pasukan untuk menyerang mereka. Akan tetapi Tomiris tidak gentar. Kini ia berhasil menyatukan suku-suku di padang stepa dan siap untuk berperang dengan Khwarezmian. Tomiris lalu mengatur siasat pertempuran dan pertempuran kembali berlangsung. Seusai pertempuran, kini semua suku di padang stepa bisa hidup normal kembali tanpa adanya perbudakan seperti yang dilakukan suku Khwarezmian. Lalu Tomiris dinikahi oleh Argun yang sejak lama menyukainya.
Argun kemudian menjadi pimpinan masa Getae dan Tomiris sebagai ratunya. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan Tomiris menamai anak mereka dengan nama Spargap, sama seperti nama ayahnya. Waktu demi waktu terus berlalu, dan kini mereka mulai menghadapi permasalahan yang lebih rumit lagi, yaitu kedatangan orang-orang jelata Persia dari kerajaan Babilonia yang meminta perlindungan kepada mereka. Saat itu Imperium Persia memiliki kekuasaan sangat luas dan dua tempat yang belum dapat ia taklukkan adalah kerajaan Mesir dan kawasan luas stepa Eurasia. Lalu seseorang utusan dari kerajaan Babilonia datang kepada mereka membawa serta harta yang banyak untuk menjalani ikatan persahabatan dengan syarat-syarat tertentu. Utusan itu berkata, jika raja mereka yaitu Sirus Agung ingin bertemu langsung dengan kepala suku mereka yaitu Argun. Argun yang melihat kemewahan harta-harta yang dibawa langsung dari Raja Babilonia itu mulai penasaran dengan kehebatan kerajaan mereka. Argun lalu setuju untuk datang langsung ke Babilonia dan bertemu raja. Argun juga mengajak anak mereka yaitu Spargap dapat belajar langsung dari imperium besar itu. Saat rombongan mereka berangkat ke Babilonia, Tomiris yang nampak tidak percaya pada utusan raja itu kemudian meminta Tiras untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Sesampainya di Babilonia, nampak Raja Sirus Agung menyambut mereka dengan baik. Kemudian raja menawarkan kepada Argun untuk menjalin hubungan dengan membantunya memperluas wilayah kekuasaan mereka. Dan Raja Sirus sedang berniat untuk menaklukkan Mesir. Argun menolak permintaan raja itu. Ia tidak haus akan kekuasaan dan tinggal di daratan stepa dengan sederhana sudah membuatnya bahagia. Ia tak ingin adanya pertumpahan darah demi kekuasaan. Mendengar penolakan Argun, Raja Sirus Agung merasa direndahkan sebab tidak ada yang pernah menolak penawarannya. Lalu raja yang marah menjebak dan membunuh mereka. Tiras yang mengetahui itu segera melaporkan kepada Tomiris. Para utusan raja kemudian kembali kepada Tomiris membawa jasad anak dan suaminya. Para utusan itu beralasan jika mereka terbunuh oleh perampok di perjalanan. Tomiris yang sangat terpukul itu kemudian memakamkan anak dan suaminya. Seusai pemakaman, Tomiris segera menyergap para utusan raja itu dan mengumumkan kepada orang-orang di sukunya jika mereka telah membunuh suami dan anaknya. Tomiris pun membunuh para utusan raja itu. Raja yang mendengar berita kematian utusannya tanpa negosiasi lagi segera mengalihkan fokusnya yang semula ingin menyerang Mesir berbalik untuk menyerang daratan stepa bersama pasukan besarnya. Tomiris kemudian kembali mengumpulkan para kepala-kepala suku dan menyampaikan tentang kedatangan raja serta pasukannya itu. Para suku-suku haruslah ikut dalam pertempuran kali ini, sebab pertempuran kali ini bukanlah urusan pribadi dia dan Raja Babilonia, namun pertempuran ini akan menjadi penentuan keberlangsungan hidup mereka ke depannya. Jika mereka kalah dalam pertempuran, maka Raja akan menguasai tanah mereka dan menjara serta menjadikan mereka semua sebagai budak. Mendengar ucapan Tomiris, pada akhirnya suku-suku nomaden itu bersatu untuk menghadapi kerajaan Babilonia. Tomiris menyiapkan strategi perang. Ia menyuruh pasukan-pasukan kuda tercepat mulai bergerak untuk mengganggu pasukan depan Babilonia agar mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat dalam perjalanan mengarungi daratan luas itu. Kemudian ketika berhadapan dengan musuh, mereka membentuk 100 perwakilan orang-orang terbaik dari masing-masing suku untuk terus bergerak maju hingga sampai ke tempat raja dan membunuh raja. Sebab dengan pasukan yang sangat banyak itu, mereka tidak mungkin bertahan untuk saling menggempur. Mereka harus memenggal kepala ular agar tubuhnya yang panjang ikut mati. Lalu pada akhirnya, dua pasukan besar berhadapan dan peperangan dimulai. Setelah pasukan mereka terus maju ke garis depan,
Kini Raja Sirus telah kehabisan pengawalan dan tersisa ia sendiri menghadapi Tiras yang kini berada di hadapannya. Hanya dalam sekali gerakan, Tiras pun Tomiris dan pasukannya memenangi peperangan itu. Kini mereka hidup dengan tentram, tanpa takut lagi akan gangguan-gangguan lainnya. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana keseruan dari film ini? Seperti biasanya, jika teman-teman melihat ada kesalahan dari penyampaian kami, mohon untuk memberi sarannya di dalam kolom komentar. Jika teman-teman juga memiliki film sejarah seru lainnya untuk dibahas, silakan memberi sarannya juga di dalam kolom komentar. Usai sudah perjumpaan kita kali ini, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.